Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara, khususnya umat Islam yang mendengarkan suara saya ini, bahwa saya kali ini ingin berbicara masalah ketuhanan, di mana tentang Tuhan banyak orang yang masih penasaran, yaitu Tuhan itu berada di mana. Ini banyak orang yang penasaran, tetapi sebenarnya memang betul percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, maka kali ini saya akan berbicara, judulnya Tuhan itu berada di mana. Ini sebagai judul. Memang sebenarnya kalau bertanya masalah tentang Tuhan itu ada di mana, pertanyaan itu sesungguhnya sangat tidak tepat. Karena apa saya katakan tidak tepat? Jadi seolah-olah itu sudah menyamakan Tuhan itu seperti makhluk. Makhluk itu bisa ditanya berada di mana, seperti apa. Sedangkan Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Tuhan itu tidak sama dengan makhluk. Maka pertanyaan itu sangat tidak tepat. Karena itu tadi, Tuhan itu tidak seperti makhluk, yang mana kalau makhluk itu berada di suatu tempat, maka mustahil bagi Tuhan itu berada di suatu tempat. Dan Tuhan itu tidak butuh tempat. Kenapa tidak butuh tempat? Justru malah tempatlah yang butuh dengan Tuhan. Karena tempat belum ada, Tuhan sudah ada. Demikian juga yang namanya awal. Awal itu belum ada, Tuhan sudah ada. Jadi Tuhan itu tiada awal dan tiada akhir. Huwal awalu wal akhiru. Itu Tuhan. Yang paling awal dan juga yang paling akhir. Itu. Maka setiap yang ada awalnya itu sudah pasti bukan Tuhan. Termasuk firman sekalipun itu bukan Tuhan. Firman yang asli itu adalah bukan makhluk. Tetapi walaupun bukan makhluk, itu juga tetap bukan Tuhan. Kenapa? Karena firman itu ada awalnya. Maka setiap yang ada awalnya dan setiap yang ada akhirnya itu pasti bukan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Siapakah Tuhan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wal awalu wal akhiru. Saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat, kenapa firman itu dikatakan bukan makhluk? Karena ya memang firman yang asli bukan makhluk. Firman yang asli adalah firman yang ketika diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang namanya makhluk itu adalah semua yang sudah dikeluarkan oleh Allah, yang bisa didengar, bisa dilihat, bisa dibayangkan, dan bisa dipegang, bisa segala macam. Itu semua yang sudah dikeluarkan oleh Allah, yang bisa dibegitukan, itu namanya makhluk. Dan semua itu ada awalnya. Nah, jadi Tuhan itu
tidak sama dengan makhluk, karena Tuhan tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Yaitu firman, yang disebut firman itu kapan berlakunya? Firman itu berlakunya itu semenjak diterima oleh Nabi Muhammad sampai dengan pada hari kiamat. Itu berlakunya firman. Nah, maka coba kita perhatikan bersama-sama dengan baik-baik, dengan serius. Awal mulanya adalah firman. Firman itu diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu awalnya dari Tuhan, toh. Nah, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menurut Islam, bahwa yang namanya Tuhan itu ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Tuhan. Karena jelas ada awalnya dan ada akhirnya. Lalu apa yang harus kita pahami secara detail? Yang kita pahami secara detail, yang kita yakini secara detail, bahwa selain Allah itu tidak perlu disembah, tidak perlu diibadahi, karena dia pasti ada awalnya. Untuk apa disembah? Tidak perlu, karena kalau yang ada awalnya tentu ada akhirnya, itu bukan Allah, maka tidak perlu disembah. Memang itu sering kita dengar, kalau ada orang yang mendapat masalah itu sering mengatakan, ya itu terserah kesimpulannya bagaimana yang di atas. Kalau yang dimaksud dengan kata-kata yang di atas itu adalah merupakan suatu tempat yang pengertiannya tempatnya itu adalah di atas, maka itu sudah sama saja artinya menyamakan bahwa Tuhan itu ada di suatu tempat. Karena yang namanya atas dan yang namanya bawah itu adalah tempat. Nah, jadi berarti sudah menyamakan Allah berada di suatu tempat, maka sama dengan makhluk. Itu. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makanya kalau ada pertanyaan Tuhan itu berada di mana, itu pertanyaan itu sungguh tidak berlaku bagi Allah. Itu hanya berlaku, pertanyaan itu berlakunya hanya untuk makhluk yang membutuhkan tempatnya di mana. Memang saudara-saudara, yang namanya pikiran manusia atau otak manusia itu tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk mengejar ada di manakah Tuhan itu berada. Itu tidak akan pernah mampu. Karena apa? Karena pikiran manusia atau otak manusia itu sungguh-sungguh sangat-sangat terbatas. Sedangkan yang namanya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat-sangat tidak terbatas. Dan Allah itu di atas segalanya. Makanya kalau sering dikatakan Allah itu di atas segalanya, ada yang mengatakan terserah yang di atas, itulah maksudnya. Maksudnya itu adalah Allah di atas segalanya. Allah yang paling berhak atas segalanya, yang paling bisa menentukan atas segalanya, yang paling menguasai atas segalanya, dan yang paling mengatur segala-galanya. Jadi Allah itu di atas segala-galanya. Maka saking memahami Allah itu berada di atas segalanya, sering didengar oleh orang, maka orang itu memahaminya Allah itu berada di atas. Padahal kalau keyakinannya mengatakan Allah itu berada di atas, itu adalah suatu kesalahan. Karena atas dan bawah itu adalah tempat. Nah, saudara-saudara yang seiman, karena Tuhan itu tidak terbatas dan Tuhan itu di atas segalanya, paling yang berkuasa, paling yang berhak
paling yang menentukan atas segala makhluknya, maka ilmu manusia itu tidak setetes pun bila dibandingkan dengan air lautan untuk mengetahui ilmu Tuhan. Iya, tidak akan sebanding. Jadi setetes pun tidak bila dibandingkan dengan air lautan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Nah, saking dekatnya dengan urat nadi, maka kita manusia tidak pernah dipisahkan oleh Allah melihat. Bahkan yang aneh lagi, ada judul film apa judul sinetron, judulnya adalah Para Pencari Tuhan. Bagaimana cara mencari Tuhan sedangkan Tuhan itu lebih dekat dari urat leher. Kalau memang betul-betul mau mencari Tuhan, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah harus memahami apa yang disebut dengan zat, sifat, asma, dan af'al. Itu harus paham. Apa sih yang dimaksud dengan zat? Orang menyebutkan zat sering disebutkan dengan kata-kata zat. Itu bukan zat, tapi zat. Zat itu kalau ibarat manusia itu adalah jasad. Kalau ibarat kendaraan itu body. Tapi karena ini adalah Allah, maka itu zat. Nah, sifat itu apa? Sifat itu harus mempelajari apa yang disebut dengan sifat 20. Walaupun sifat 20 ini ada yang mengatakan itu bukan ajaran dari Rasulullah, tapi itu mengambil dari Al-Quran. Sama seperti ilmu fikih. Ilmu fikih itu berasal dari ilmu falak, berkembang menjadi ilmu fikih. Itu juga bukan ajaran Rasulullah. Karena apa? Ilmu fikih itu muncul oleh ulama-ulama yang terdahulu yang sungguh luar biasa ilmunya, itu sekitar tahun 250-an Hijriah. Nah, maka ilmu fikih pun itu bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian juga sifat 20. Ada yang tidak memakai atau tidak mempercayai atau tidak menggunakan dengan sifat 20 yang dimulai dari wujud kita baqa mulfatul hawadisi dan seterusnya. Padahal itu ambilnya dari Al-Quran. Nah, maka dari itu, karena Allah itu sungguh dekat, lebih dekat dari urat leher, maka makhluk tidak dipisahkan melihat. Kecuali nanti kalau kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, itu kita akan bisa melihat Allah. Itu ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Sering kita mendengar kiai bercerita atau berceramah tentang itu, dan ustadz berceramah tentang masalah bisa melihat Allah. Jadi sebagaimana hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita nanti akan bisa melihat Allah seperti kita melihat bulan di saat bulan purnama. Itu keterangannya seperti itu. Lebih jauh lagi keterangannya, kalau kita sudah di surga bisa melihat Allah, jangan dianggap oh berarti Allah itu berada di surga. Bukan, keterangannya bukan seperti itu. Dari surgalah kita bisa melihat Allah, dan bukan berarti Allah itu berada di suatu tempat yaitu di surga. Itu bukan. Sebagaimana kita bisa melihat bulan, bukan berarti bulan itu berada di bumi, tetapi dari bumi kita bisa melihat bulan. Itu pengertiannya. Jadi bulan itu tidak ada di bumi, tapi dari bumilah kita bisa melihat bulan. Itu pemahamannya seperti itu. Makanya kalau ada pertanyaan Allah itu ada di mana atau Tuhan itu berada di mana,
Selagi kita masih hidup, maka jawab saja bahwa Allah itu ada di dalam hati. Kalau di dalam hati itu sudah tidak ada Allah, berarti imannya itu perlu diragukan. Itu. Kalau cinta kepada Allah, maka Allah itu harus selalu ada di dalam hati. Sebagaimana kalau boleh digambarkan bagaimana ketika kita masih muda, kita mencintai seorang kekasih. Nah, lalu kekasih itu akan selalu berada di dalam hati. Oh kekasihku, oh sayangku, wajahmu selalu ada di hatiku. Nah, kata-kata selalu ada di hatiku ini tidak bisa diterima begitu saja. Lalu kalau dibuka hatinya ada apa tidak wajahnya? Tidak demikian. Kalau yang dimaksud dengan selalu ada di hati, itu kekasihnya nggak tahu tempatnya di mana berada. Kita tidak tahu. Tetapi karena kita cinta kepada kekasih kita, maka kekasih itu selalu berada di dalam hati. Nah, demikian juga ketika kita kepada Allah. Kita ini harus mencintai Allah. Maka Allah itu harus selalu berada di dalam hati. Hanya kalau kita berbicara masalah Allah yang ada di dalam hati, Allah itu tidak bisa dibayangkan. Kalau masih dibayangkan dan ada bayangan, maka itu pasti bukan Allah. Karena apa? Ketemu dengan Allah itu tidaklah sama dengan ketemu makhluk. Bisa berhadapan, bisa langsung bertatap muka, bisa kelihatan menurut mata. Tetapi ketemu dengan Allah tidak demikian. Kalau ketemu dengan Allah itu masih ada yang ketemu, itu malah namanya bukan ketemu. Itu bedanya. Jadi kalau otak kita sudah tidak mampu, pikiran kita sudah tidak bisa menjangkau, itu insya Allah baru yang namanya ketemu. Tapi untuk sampai tingkatan pemahaman tentang ketemunya Allah seperti itu perlu pemahaman yang sangat luas dan perlu kecerdasan yang agak lumayan. Demikian juga yang menerangkan. Karena memang menerangkan tentang ketemu dengan Allah itu sangat sulit. Lebih sulit dari menerangkan kita ketemu dengan menerangkan suatu benda, umpamanya, atau suatu rasa. Nah, kalau kita menerangkan tentang sebenarnya yang namanya vitamin itu seperti apa, itu bisa dilihat bendanya, tapi tidak bisa dilihat vitaminnya. Seperti apa vitaminnya? Kita menerangkan vitamin itu nggak bisa. Oh, ini vitamin C. Itu seperti apa vitamin C? Demikian juga kita menerangkan rasa panas. Panas itu nggak bisa diterangkan. Bagaimana kita mau menerangkan panas? Tapi panas bisa dirasakan. Atau umpamanya kita mau menerangkan tentang bab sakit. Pipi kita kok sakit. Nah, ini kita nggak akan bisa menerangkan sakit. Tapi bisa merasakan sakit. Bagaimana kita mau menerangkan sakit? Orang sakit itu nggak bisa dilihat kok, tapi sakit itu bisa dirasakan. Tapi mau menerangkan bagaimana? Nggak bisa. Nah, menerangkan tentang Allah, ketemu dengan Allah, itu lebih sulit dari menerangkan itu semua. Maka perlu kecerdasan yang agak lebih, yang agak meningkat. Sudah dikatakan Allah itu lebih dekat dari urat leher atau urat nadi. Nah, itu menerangkannya sulit. Kok bisa mengatakan Allah itu berada lebih dekat dari urat nadi? Itu Allah sendiri itu yang berfirman. Ada di dalam Al-Quran. Nih, saya bacakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lam ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini Al-Quran, artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
ini Al-Quran, isinya adalah tentang firman Allah, benar-benar tentang firman Allah yang tidak pernah salah. Maka kalau ada orang mengatakan Allah itu berada di mana, jawab saja bahwa sesungguhnya Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi atau dari urat leher. Nah, insya Allah itu berarti Allah itu harusnya ada di dalam hati setiap manusia. Kalau manusia yang sudah tidak ada Allah di dalam hatinya, sekali lagi saya ulangi bahwa itu imannya perlu diragukan. Tapi untuk mendapatkan keterangan yang seperti ini yang menerangkan seharusnya orang yang mengerti tentang ilmu hakikat. Karena ilmu syariat itu tidak akan mampu menerangkan sampai lebih detail. Kenapa saya mengatakan demikian, ilmu syariat itu tidak mampu? Ilmu syariat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang agama Islam yang hanya sampai kepada tingkatan dohirnya saja, tidak tembus sampai ke batin. Dan Al-Quran itu kalau dimaknai semuanya dengan makna syariat itu hanya sampai pada tingkatan dohir. Apa dohirnya yang ada di dalam Al-Quran? Ya itulah yang kita ketahui. Jadi kalau yang dimaksud dengan Allah itu lebih dekat dari urat nadi, ada di dalam hati, maka secara syariat sudah pol. Nah, secara syariat sudah ada di dalam hati, ya sudah, nggak dibahas-bahas lagi. Nah, bagi orang yang pemahamannya itu lugu, apakah ada di dalam hati itu ada Allah, atau apakah urat nadi itu di situ tempatnya Allah berada, atau lebih dekat di dekatnya urat nadi, maka dicari-cari di urat nadi. Tidak demikian. Ya, kalau menurut ilmu syariat dekat, lebih dekat dari urat nadi, ya benar-benar ada di urat nadi, karena itulah dohirnya. Tapi ilmu hakikat tidak demikian, lebih dalam lagi. Karena apa? Allah itu bukanlah suara, dan Allah itu bukan tulisan. Kalau ditulis dengan tulisan Allah sampai 1000 kali tulisan, itu pun gak akan bertemu dengan Allah. Demikian juga kalau mengucapkan Allah, 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 Allah sampai 1000 kali, itu nggak akan pernah ketemu dengan Allah. Itu hanya ketemunya dengan suara, itu pun dengan telinga ketemunya. Apabila didengar berbunyi Allah, 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 dan Allah itu bukan suara. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa diselesaikan dengan ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat itulah yang bisa menyelesaikan. Kalau ilmu syariat tidak mampu. Karena apa? Kesimpulannya paling tidak bisa dibagaimanakan atau tidak boleh dibagaimanakan. Jadi kalau sudah berbicara Allah itu lebih dekat dari urat nadi, nggak perlu dibagaimanakan atau nggak boleh dibagaimanakan. Itu kalau menurut ilmu syariat sudah pol. Maka ulangi lagi, sekali lagi, kalau ada yang bertanya tentang Allah itu sesungguhnya ada di mana, karena sangat penasaran, maka jawabnya adalah Allah ada di dalam hati. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.